Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Aduh, halo Om Franky. Sudah bergabung. Mana suaranya? Masih di mute itu? Oh iya, halo Iya Om tuh. Peter. Halo, gimana kabar Om Franky? Luar biasa Puji nih. Tuhan baik. Baik ya, cuman ketemu-ketemu di online, ganggu goda-godain. Kali ini kita ketemu masih online juga sih ya. Iya, Belum kena ketemu langsung. Gimana kabar? puji Tuhan baik Om. Baik ya. Oh, luar Sehat-sehat. biasa. Sekarang lagi Sekarang lagi di rumah, di kosan. di rumah tuh di mana? Oh, posisi di Domisilinya. itu Om, Cakung. Cakung. Oh, Jakarta dong ya. Saya pikir Iya, lagi di di Jakarta. Sukabumi itu di mana gitu. Iya, udah nggak di Sukabumi lagi. Oh, sudah nggak di Sukabumi. Tapi Iya, wong aslinya wong mana? aslinya Jawa Timur, Ngawi. Ngawi. Aduh, kok ingat Ngawi, ingat teman saya dulu dulu di kantor lama Ngawi. Iya, Oh, berarti dari Ngawi ke Sukabumi terus sekarang di Jakarta atau bagaimana ceritanya? iya Om. Sejarahnya. Biasa sih, pindah-pindah dulu kerja penempatan. Penempatan ya. I see. Yes. Saya soalnya cuman ya cuma dengar saya pertama kali direkomendasi Om Frank itu sama siapa ya? Om Abu ya? Bukan ya? Iya, Nugraha, Abu Om Nugraha. Nugraha ya. Om Nugraha ya. Iya, Om. Om Nugraha yang rekomend. Makanya saya ingat banget. Kayaknya Om Frank itu Om Nugraha yang kenalin. Oke lah. Sip sip. Iya, Selamat iya. bergabung member PHP Indonesia. Sekarang sudah ada 6 orang. Terima kasih sudah bergabung di program Malming bareng Peter malam hari ini. Kita akan segera mulai sebentar lagi dan terima kasih karena kalian masih tetap setia menjadi penonton setia di acara-acara yang saya gelar. Karena kalau tanpa ada penonton, serasa semua kerja keras saya jadi sia-sia gitu. Ngapain bikin acara tapi nggak ada orang yang nonton gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ini masih ada aja yang nonton, jadi saya tetap semangat untuk ngadain ini. So, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di program Malming bareng Peter. Hari ini kita akan bahas sedikit mengenai program dari dunia mobile apps, dunia yang sehari-hari ditekuni oleh Om Anggara Franky. Nanti kita akan kenalan sebentar lagi. Jadi ada 3 pertanyaan ini yang akan kita jawab. Dari web programming untuk belajar mobile apps, programming sebaiknya belajar apa? Yang kedua adalah apakah perlu kita merubah existing web app kita atau mungkin cuma belajar full stack. Yang terakhir adalah perlukah kita belajar beberapa bahasa programming. Cara ini sebentar aja karena bentuknya sifatnya hanya tanya jawab. Saya tanya dan om pemateri yang jawab. Pertanyaan-pertanyaan mungkin dari hal-hal yang teman-teman sudah hadapi setiap hari. So, saya mengencourage teman-teman juga untuk gabung di Malming bareng Peter karena ini adalah sarana teman-teman untuk mulai melatih diri untuk belajar berbagi skill public speaking terutama karena saya rasa public speaking itu adalah sebuah skill yang teman-teman harus miliki untuk membuat teman-teman bisa membagikan apa yang teman-teman punya dan itu akan memberikan kesempatan buat teman-teman akan dilirik oleh berbagai perusahaan yang mungkin tertarik dengan skill teman-teman. Nah, itu akan membuat teman-teman karir teman-teman akan jadi lebih cepat. So, saya menantikan kalian untuk kontak saya untuk inbox. Saya dong mau ngisi dong. Saya mau jawab beberapa pertanyaan yang sering saya hadapi di pekerjaan saya sehari-hari. Oke, tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai. Malming bareng Peter dan hari ini kita sudah ada Om Anggara Franky. Mungkin Om Franky akan coba menyapa dulu teman-teman yang sudah ada sekarang sambil memberitahukan domisilinya di mana, terus pekerjaan sehari-harinya di mana. Ya, itu. Silakan. Ya, halo, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Saya Franky Anggara. Saat ini saya berdomisili di Jakarta, Jakarta Timur tepatnya. Untuk pekerjaan, saya bekerja di perusahaan ini bergerak di sebenarnya nyewain mesin pencuci darah ke rumah sakit. Nah, itu untuk pasien ginjal ya, penyakit ginjal gitu. Nah, posisi saya adalah sebagai IT developer, ngembangin
aplikasi sendiri dan memaintain aplikasi dari vendor yang dibeli perusahaan ke vendor. Untuk sekarang ini, nah sebenarnya saya di perusahaan yang sekarang ini baru 2 bulan. Di perusahaan sebelumnya itu saya di distributor sih sebenarnya, hampir sama lah bidang bisnisnya di farmasi. Yang dulu itu saya lebih banyak megang ke mobile app programming, tapi pakai platform hybrid. Nah, framework yang saya pakai itu kebetulan Ionic. Sebagian juga ngembangin web app menggunakan Laravel. Gitu sih. Dari saya sih itu sih Om kayaknya. Ada lagi. Oh, oke. Berarti sehari-hari panggilnya apa nih, Om Frankie, Om Anggara atau Iya, lebih biasanya nyamannya? Frankie Om. Oke. Biasanya Pak Om Frankie ya. Iya Berarti Om. Om Frankie sehari-harinya bekerja di lingkungan healthcare ya begitu atau? Iya Om. Sebenarnya ke arah kalau healthcare sih kurang ke ini sih. Sebenarnya dia lebih ke perusahaan dagang sih Om. Oh, perusahaan dagang tapi yang dijual itu adalah Iya. peralatan-peralatan medik begitu? Iya, kebetulan obat-obat dan alkes, alat-alat kesehatan gitu. Alat kesehatan. Iya Om. Oke. Wow, asik tuh. Bisnis yang nggak ada matinya di era pandemi ini. Iya, iya betul. Berarti nggak terpengaruh pandemik lah ya ini ya. Iya, Lancar-lancar puji aja Tuhan ya. enggak. Iya, Puji Tuhan, alhamdulillah. lancar-lancar. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai. Saya tetap akan ada 3 pertanyaan yang kita jawab hari ini, tapi saya juga tetap mengharapkan teman-teman juga untuk berpartisipasi, untuk nanya, biar diskusi kita pada hari ini akan lebih menyenangkan dan lebih panjang tentunya. Kalau cuma 3 kan bentar aja, 5 menit juga udah selesai dong jadinya ntar. Oke, kita akan mulai pertanyaan kita yang pertama. Ini banyak sekali member atau di komunitas yang sering bertanya soal web programming khususnya di lingkungan mobile apps. Nah, ini mungkin Om Frankie bisa berbagi pengalaman dan cerita. Dari web programming untuk belajar mobile apps programming sebaiknya belajar apa? Nah, itu pertanyaan yang paling common yang sering ditanya. Iya Om. Sebelumnya saya sharing dikit. Saya sendiri sebenarnya baru kerja jadi programmer itu baru 3 tahun ini. Nah, awalnya itu untuk dasar ya masih megang ya platform lama lah, framework lama kalau saya bilang, pakai CodeIgniter dan JavaScript biasa atau jQuery ya. Nah, di tahun kedua saya bekerja itu, saya kelimpahan project dari vendor. Jadi kami beli mobile apps, project-nya dibikin oleh vendor. Kebetulan project-nya itu dibuat menggunakan Ionic. Nah, pengalaman saya belajar Ionic menurut saya sih ya awal-awal ya susah ya. Dalam artian belum mengenal platform front end seperti Angular atau dulu itu zaman saya itu kayaknya Vue, baru-baru saya belajar. Lalu ya akhirnya kalau saya sih strategi belajarnya kebetulan diawali dari Udemy dulu. Jadi kayak mendapat semua fundamentalnya sampai ke ya katakan middle level apps lah, melengkapi segala CRUD, kalau bisa transfer file segala macam seperti itu. Akhirnya sampai bisa menghandle project yang dari vendor berbasis Ionic itu. Kalau menurut saya sih Om, pengalaman saya yang saya rasain selama bekerja dengan Ionic, itu dia kuat dalam menerapkan MVC-nya. Tapi sebenarnya ini ya, Ionic-nya berbasis Angular, maksudnya style coding-nya Angular. Soalnya Ionic sekarang ini dia bisa di-coding pakai 3 jenis bahasa ya. Vue bisa pakai React. Jadi seolah-olah Ionic itu kayak cuma pembungkus UI-nya doang. Nah, kebetulan awal-awal Ionic itu dia lengket banget sama Angular dan hari itu cuma bisa pakai Angular. Ionic 39 waktu saya itu Ionic 4 lah. 39 nyebrang ke 4 udah mirip-mirip. Nah, saya bermula sampai dari Ionic 4 sampai sekarang masih pakai Ionic 4, belum migrasi ke 5 dan 6. Itu untuk platform Angular dan ataupun Ionic itu menurut saya MVC-nya kuat. Jadi sepengalaman saya yang terbiasa ngoding pakai Laravel atau CodeIgniter, itu HTML-nya atau bleed-nya itu terpisah. Jadi logic untuk template-nya, file HTML-nya, logic untuk controller-nya, dan kebetulan kalau di Angular menerapkan service layer ya Om ya. Jadi kayak setelah controller dia ada service lagi, kalau mungkin model kali di CodeIgniter. Service layer-nya, dependency injection, nah itu
konsep-konsep baru yang baru saya dapat dari Angular dan Ionic itu. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya yang saya dapat, mungkin salah satu yang paling baik kalau teman-teman berangkat dari web programming yang menerapkan konsep MVC yang lumayan kuat, seperti Laravel atau CodeIgniter, itu mungkin lebih baik ke arah Ionic. Oke, menarik banget nih. Jadi ternyata Om Frankie itu punya latar belakang CI dan Laravel, terus tiba-tiba sekarang jump ke lingkungan yang JS JavaScript gitu ya. Itu Iya, betul. proses sendiri itu nggak susah atau bagaimana? Mungkin bisa dicerita sedikit? Iya, Om. Kalau sebenarnya sih kalau prosesnya awalnya susah. Awalnya susah banget. Karena apa namanya, Om, kalau di Angular itu selain maksudnya kalau JavaScript kita main jQuery atau Vanilla JS kan mungkin belum terlalu banyak main promise ya. Main kayak promise atau async await gitu-gitu. Kalau kebetulan code base dari project legacy yang saya pakai di kantor itu belum banyak menggunakan. Nah, di Angular ada lagi konsep observable. Nah, itu awal-awal itu menurut saya memahami observable atau reactive programming itu kayak susah banget. Ini apa? Stream ini apa? Publish subscribe ini apa gitu. Menurut saya susah. Nah, mungkin sih kebetulan ya karena andalannya Udemy, kebetulan di Udemy banyak pengampu course JS atau langsung ke framework-nya atau Ionic atau React atau Vue itu banyak yang bagus. Gitu Om. Jadi menurut saya karena penjelasannya bagus jadi secara fundamental sih mudah masuk, mudah masuk. Tapi ya saya akuin sih tetap struggle sih Om di awalnya untuk konsep-konsep kayak async await, promise, observable di itu gitu. Oke, berarti secara prinsip tetap ada possibility lebih mudah lah kita belajar yang tadinya sudah dari latar belakang CI, Laravel untuk migrate ke Angular gitu ya. Iya Om, masih lebih ini. Oke, nah sekarang masih terkait mobile apps, berarti sekarang bikinnya pakai Ionic. Setahu saya itu berarti hybrid ya, hybrid bukan yang berarti kan itu bukan natifnya aplikasi mobile kan? Nah itu Iya, di compare mungkin dengan Ionic dengan yang natif seperti misalnya apa ya, Kotlin gitu atau Java iya, mobile gitu. Nah itu bagaimana komparasinya menurut Om Frankie? iya Om. Kalau nah itu komparasinya sih kalau yang sering saya dapat informasi atau nonton YouTube ya, kalau natif itu halo Om, Oh sorry, nge-freeze ya. aduh internet saya mati ya. Tapi suaranya masih kedengeran Om. Suaranya masih kedengaran. Oke Iya, oke oke, nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa-apa, terusin aja. oke Om. Kalau untuk Kotlin atau Java yang menggunakan Android Studio, dengar-dengar yang natif itu dia secara performa lebih bagus. Hanya saja banyak perdebatan bahwa performa di UI itu nggak akan banyak terpengaruh, kecuali kalau dalam UI-nya itu dia mengangkut logic yang cukup berat. Kayak misalnya mungkin ngerender 1000 list, 1000 array seperti itu. Nah, kalau dari segi kemudahan bekerja, itu seperti tadi yang saya bilang, konsep MVC-nya lebih dapat karena udah bawa MVC dari Laravel atau CI. Walaupun sebenarnya untuk yang natif pun sebenarnya dia juga ada MVC, MVVC malah kalau saya nggak salah ingat tuh. Ada konsepnya. Cuma saya sebenarnya belum terlalu tahu dan belum pernah lihat sih code base-nya seperti apa. Yang di Kotlin atau Java, Android Java. Yang satu itu, yang kedua mungkin untuk mengkonstruk UI-nya itu template-nya itu dia masih pakai HTML. Jadi masih akrab lah di mata dan di otak mungkin. Oh, Jadi masih oh ini enak nih gitu-gitu. jadi Walaupun Ionic istilahnya mereka yang ya, mungkin punya basic latar iya, belakang web programming mau migrasi ke mobile programming harusnya iya, tidak akan terlalu susah gitu ya. iya Om, tidak akan I terlalu see, I susah. see. Oke, teman-teman, ini saya masih menunggu juga pertanyaan teman-teman. Jadi silakan tanya di kolom komentar, nanti saya akan bacakan ke Om Frankie. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Ada juga member-member yang suka bertanya mengenai apakah perlu kita merubah existing web app kita atau mungkin cuma belajar full stack saja. Nah, itu bagaimana menurut
pandangan Om Frankie? Ya, untuk merubah sih mungkin tergantung kebutuhan dan kebijakan perusahaan ya, tempat kita bekerja. Kalau mempelajari full stack itu saya rasa perlu sih untuk di dunia sekarang ini. Eh, yang pertama itu saya rasa saya sendiri udah merasakan keuntungan yang mungkin kalau dijelaskan secara teknis juga akan banyak perdebatan juga sih ya Om ya. Menurut saya sih untuk full stack, untuk menggunakan framework front end seperti Angular, React ataupun Vue, itu menurut saya secara website atau web app ya, saya cenderung lebih ke web aplikasi ya. Itu hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus, smooth, dan katakan saya mau bilang performan sih, tapi sebenarnya kalau dilihat mata, dilihat user ataupun kita programmer nggak akan terlalu jauh. Jadi saya dalam artian saya bilang performan bahwa si UI-nya itu sudah ada di komputer user saat pertama kali website diakses. Jadi kalau misalnya pakai front end framework full stack, dia ada front end-nya, si segala JS-nya itu sudah ada di browsernya user. Nah, yang menunggu untuk yang masih rely ke jaringan internet tinggal fetch datanya saja. Nah, fetch data ini kebetulan kalau cuma data JS, kita mungkin harapkan lebih cepat ya, apalagi kalau kita bikin backend-nya pinter-pinter di paging atau di caching segala macam seperti itu. Satu, kedua performan, terus ya secara UI, menurut saya sih ketiga front-end framework sih juga punya UI yang bagus sih, smooth di mata gitu. Nggak, walaupun yang Laravel pun juga bagus-bagus ya. Kalau saya kan biasa jarang membuat sendiri, biasa beli template gitu. Itu juga bagus-bagus, tapi nggak tahu gimana, menurut saya UI-nya lebih itu. Nah, kekuatan yang paling besar itu mungkin ini Om, manipulasi UI atau manipulasi DOM lah. Kalau masih dalam dunia JavaScript zaman dulu. Jadi kalau misalnya ada case-case DOM yang rada kompleks nih, misalnya klik ini, klik itu, keluar itu di front end framework itu menurut saya kerjanya lebih gampang. Dalam artian kodenya itu lebih concise, lebih apa ya, lebih ringkas lah gitu. Lebih mudah, lebih ringkas gitu. Kita yang bikin lebih mudah, untuk coder lain yang melihat juga menurut saya lebih mudah dipahami dibanding mengerjakan dengan vanilla JavaScript atau jQuery. Itu mungkin kodenya panjang dan agak belibet gitu ya, rawan kesalahan. Ya juga ya, benar juga. Memang itu ini kali asiknya jadi full stack ya. Berarti full stack dalam definisinya Om Frankie ini adalah full stack yang bukan cuma di web dong, berarti sampai mobile apps juga gitu ya. Kalau sampai mobile apps-nya itu mungkin full stack kali Om. Belum Oh, sampai keren. DevOps-nya. CI/CD-nya gitu-gitu. Jangan ini Om Frankie juga dalam pekerjaan sehari-hari juga sampai ngurusin back end sistemnya untuk di cloud-nya atau mungkin di on-prem-nya sampai Enggak, enggak? enggak Om. Kebetulan kita Oh, masih on-premise sih servernya. on-prem oh ya. Sampai manage server juga gitu. Wow, wonderful. Oke, mana nih yang mau nanya? Gak ada yang mau nanya nih. Wah, masa saya terus yang nanya nih? Kalau sudah nggak ada yang mau nanya, saya udah mau pertanyaan terakhir nih. Oke, berarti tadi kita sudah nanya seputar existing full stack. Apakah kita... Nah, dalam hal ini kalau Om Frankie boleh cerita sedikit nggak? Mungkin ruang lingkup pekerjaan yang selama ini dikerjakan sehari-hari sekarang itu web app dan mobile apps itu bekerjanya kurang lebih seperti apa sih kalau boleh tahu? Iya, Yang di... kalau yang untuk perusahaan baru ini, karena saya masih menunggu yang vendor, mungkin saya belum bisa cerita banyak. Nah, kalau yang sebelumnya, yang Mhm. kurang lebih 2 bulan, 3 bulan lalu, itu kebanyakan sih bikin mobile app dari Ionic itu. Nah, itu tuh sebenarnya ini satu app untuk seluruh user group, atau kalau kami hari itu nyebutnya user group sih, atau role. Jadi awalnya itu sebenarnya yang kita beli dari vendor itu, akhirnya saya rebuild lagi ya Om ya. Yang kita beli dari vendor itu adalah aplikasi jenis ini Om, SFA, Salesforce Automation. Kalau di dunia niaga atau di dunia farmasi, nggak bisa dibilang farmasi juga sih, di dunia perdagangan itu kurang lebih aplikasi untuk salesman, check in check out ke outlet, dia ngeliat call plan-nya, lalu entry order.
kurang lebih fitur utamanya sih seperti itu, entry order segala macam. Nah, lalu saya rebuild app yang ada salesman-nya juga, fitur SFA-nya itu tadi, tapi dipakai oleh seluruh karyawan lain untuk absen juga. Yang karyawan Wow. biasa melakukan absen biasa via geolocation apa-apa segala macam. Lalu di dalam app itu ada selain salesman itu satu lagi apa ya? FSS Om. Oke. Oh. FSS dan manajer cabang. Jadi kayak lebih ke executive summary. Jadi kayak ngelihat untuk lihat data sales, lihat laporan penjualan, lihat kalau untuk supervisor sales itu melihat call plan-nya salesman. Jadi salesman udah call plan-nya udah berapa aja, pencapaiannya berapa. Kayak gitu sih, Om. Wah, wonder. Matrap ya kayak gitu ya, yang agen-agen yang datang bukan ya? Beda ya? Iya, jadi kalau di dunia farmasi itu Matrap itu biasanya ada di prinsipalnya, Om. Ah, oke oke oke. Nah, sepengalaman saya di dunia farmasi itu, untuk Matrap itu jarang menggunakan app, jarang punya Oh, app. Karena yang oh, operasional itu lebih banyak ke salesman distributornya, Om. oh iya iya iya, oke. Iya. Alright, menarik menarik. Wah, kita kayaknya perlu banyak bercerita nih mengenai dunia farmasi, Sedikit sedikit inside teknologi bisnis ya. farmasi. Oke, nah kita sudah akan menuju pertanyaan kita yang ketiga. Perlukah kita belajar beberapa bahasa pemrograman? Nah, ini dalam pandangan Om Franky gimana? Iya, kalau dalam pandangan saya ini untuk memperdalam ilmu software engineering ini, jadi saya bagi jadi 2 jenis, jadi 2 segmen. Ini bahasa saya sendiri ya, ekstensifikasi dan intensifikasi. Nah, kalau yang intensifikasi ini adalah, kita sebagai programmer menggunakan satu bahasa tertentu, itu saja, tapi, aplikasi yang kita buat itu cenderung lebih kompleks. Jadi satu bahasa yang didalemi, sangat dalam, jadi kita pengetahuan terhadap misalnya PHP, itu sampai Mhm. bisa bikin apa aja menggunakan PHP. Nah, aplikasi yang dibangunnya pun sudah mungkin menurut saya udah tingkat level-level ERP kali ya, yang dari Wow. ujung pembuatan PO sampai, penagihan segala macam. Nah itu, sistem yang lebih kompleks, tapi pakai satu bahasa. Jadi dia lebih ke arah si aplikasinya gitu, terlepas dari bahasa yang digunakan. Tapi pengetahuan si programmer itu terhadap satu bahasa itu juga dalam. Jadi bahasa ini fiturnya apa sih untuk multi trading-nya, misalnya kalau menggunakan Java, bisa melakukan multi trading Java, bisa menggunakan reactive programming juga menggunakan Java. Seperti itu mungkin saya sebut intensifikasi, satu tapi dalam. Nah, kalau yang ekstensifikasi itu adalah mungkin terbatas, pembuatan aplikasinya terbatas dari CRUD sederhana sampai ya tingkat middle lah, e-commerce sederhana gitu. Katakan udah CRUD yang agak cukup kompleks tapi tidak seluas ERP. Nah, tapi seorang programmer ini bisa membuat satu aplikasi tadi yang sama menggunakan berbagai macam bahasa tertentu. Bisa menggunakan C# kalau untuk web programming-nya, bisa Java juga, bisa framework.net gitu misalnya. Nah, untuk perlu tidaknya itu adalah mungkin tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita adalah tipe programmer yang lebih ngejar project, misalnya kita freelance nih, ngerjain project untuk perusahaan atau untuk UMKM, itu kita dapat project terus, ya kemungkinan karena kesibukan juga, kita akan terpaku pada satu bahasa tertentu. Satu bahasa itu aja. Tapi case-case dari aplikasi yang kita buat itu bervariasi. Ada yang untuk kasir, ada yang untuk SFA tadi misalnya, Salesforce Automation, atau untuk bikin CRM, ada yang bikin ERP malah, atau mini ERP gitu. Jadi udah flow, sistem agak besar, tapi tidak seluas perusahaan besar, belum kelas enterprise lah gitu katakanlah. Nah, itu untuk case yang pertama. Nah, kalau case kedua misalnya kita adalah programmer yang mungkin lebih senang kerja di perusahaan kali ya. Lebih senang kerja perusahaan, entah itu perusahaan teknologi atau perusahaan ini. Nah, kita kayak ngikutin tren dari pasar kerja, pasar pasar dunia kerja programmer. Nah, karena kebetulan saya juga pengalaman ngelamar-ngelamar atau ngeliat-ngeliat di Jobstreet. Nah, pasar ini trennya ke bahasa apa sih? Kayak misalnya nih di Indonesia untuk front end lagi trennya oh ke arah React. Oh, kalau mau nyabet back end juga ke arah Golang gitu misalnya yang lagi tren. Nah, menurut saya di situ perlu.
perlu. Karena mungkin kalau udah di perusahaan, kita developernya banyak, mungkin untuk sebuah sistem atau aplikasi yang kompleks dan besar, itu kita nggak akan mengerjakan semuanya sendirian. Mungkin kita akan kebagian satu modul atau apa. Nah, itu tuh kemampuan CRUD dari segala bahasa pemrograman yang kita kuasai, saya rasa udah cukup. Jadi bisa CRUD-nya, bisa nanganin istilahnya ya, bisa nanganin request response lah untuk HTTP request-nya seperti itu. Itu saya rasa udah cukup. Tapi dengan kebiasaan kita terhadap berbagai macam bahasa pemrograman, itu kesempatan kita jadi lebih besar. Jadi ada lowongan Laravel kita bisa masuk, ada lowongan Golang kita bisa masuk, lowongan .NET kita bisa masuk, seperti itu. Oke, menarik tuh, menarik. Berarti memang rekomendasinya Om Frankie itu dikembalikan ke mereka ya. Mereka mau belajar banyak, apa mau belajar satu tapi tajam gitu ya? Iya Om. Tapi gini Om, saya mungkin ini pendapat saya sih ya. Kebetulan saya juga udah untuk PHP kode igniter Laravel, untuk Node.js itu saya sekarang pakai Nest.js, pakai framework Nest.js. Untuk kebetulan saya sekarang ini lagi belajar karena dapat limpahan dari vendor belajar Spring pakai Java. Nah, menurut saya sih secara pribadinya programmer itu kalau minimal dua lah, minimal menguasai dua bahasa, PHP, TypeScript, atau beberapa framework ya. Itu nggak tahu kayak mungkin lebih mantap gitu, PD-nya kayak lebih meningkat gitu Om. Gitu. Walaupun dalam case saya belum pernah ikut terlibat dalam mengembangkan proyek yang besar, yang kelas-kelas ERP atau kelas enterprise gitu-gitu, saya belum pernah. Tapi dengan di kepala saya, dengan saya mengetahui, oh stylenya TypeScript gini loh, stylenya Java gini loh, oh di Java ada reactive programming, oh ternyata di TypeScript juga ada reactive programming, di Dart, di Flutter juga ada yang Dart Stream, reactive programming gitu-gitu. Kayak tahu-tahu tentang konsep-konsep yang mungkin kalau yang kita fokus di bikin aplikasi terus, itu mungkin akan jarang membaca, oh stream itu apa sih, reactive programming itu kayak mana sih, style functional programming kayak mana sih gitu. Mungkin akan jarang menyentuh itu ya Om ya. Nah, mungkin kayak punya rasa mantap tersendiri lah gitu, kalau menguasai beberapa bahasa pemrograman. Oke, ya. Nah, itu saran dari Om Frankie. Pelajari minimal 2, 3, 4 mungkin juga lebih baik. Jadi kalian boleh belajar PHP, terus belajar React, terus belajar Angular, pindah ke Ionic juga mobile apps ya silakan. Oke, nggak ada yang nanya nih. Memang banyak 8 yang nonton tapi nggak ada yang nanya nih. Sepi-sepi. Sepi banget. Nyimak doang mereka nyimak. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita akan langsung akhiri dan kita akan kesimpulan aja karena mereka pada nggak mau nanya nih. Mungkin Om Frankie ada mau menyimpulkan. Kita kan hari ini sudah ngomongin 3 topik nih. Kita sudah ngomongin mobile apps, terus kita sudah ngomongin web app juga sedikit, dan kita juga sudah ngomongin mengenai perlunya kita belajar beberapa bahasa pemrograman. Nah, mungkin Om Frank perlu simpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini dan apa pesan-pesan buat mereka untuk memotivasi teman-teman yang sudah jadi penonton kita hari ini. Silakan. Iya, siap Om. Untuk programmer sekarang ini kali ya, menurut saya persaingannya cukup berat lah, banyak yang ini, apalagi kayak tren bahasa pemrograman nggak ada hentinya saling bersaing. React Angular, Golang Node.js, PHP masih masih apa namanya petahana gitu katakan. Ngamanin posisi kita sebagai programmer, mungkin saran dari saya sih wajib atau setengah wajib, mungkin yaitu kuasai mobile app programming. Jika kita berangkat dari web programming, mungkin kita tinggalkan desktop kali ya. Desktop programming macam VB kita kurang menyentuh, generasi saya mungkin. Minimal kalau kita dulu ngembangin web app pakai HTML, pakai PHP, itu yang non full stack. Untuk sekarang ini menurut saya sih wajib, atau nggak tahu mau bilang sunnah, tapi menurut saya sih wajib. Kita bisa full stack, front end framework minimal 1, back end kalau bisa 2, Laravel jalan, Laravel juga oke, Node.js kalau bisa ditambah Golang lebih oke lagi. Lalu mobile app-nya minimal ambil satu aja. Yang cocok mana, React ataupun Angular atau seperti itu.
Nah, sudah pesan-pesannya itu. Nah, mungkin kalau misalnya di antara teman-teman ada yang pingin kontak, pingin diskusi, atau pingin menghubungi Om Frankie, kira-kira bisa dikontak kemana? Eh, kontak ini nomor WA atau Facebooknya, Om? Mana aja yang menurut Om Frankie lebih nyaman untuk dibalas? Iya, boleh. Mungkin kalau untuk sekarang ini Facebook dulu aja ya, Om ya. Iya, kalau Oke, mau chat, ya Om. jadi di Facebook ya. Oke, teman-teman Iya. silakan search aja ada Om Anggara Frankie yang di Facebook. Jadi teman-teman bisa kontak inbox ke sana kalau mungkin ada hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan mengenai topik hari ini. Mungkin penasaran, ingin mendalami lebih dalam mengenai Ionic, atau mungkin ingin mendalami lebih banyak mengenai apalagi web apps, full stack dan sebagainya. Nah, mungkin bisa tanya-tanya. Dan kalau ada yang mau ngasih project juga boleh juga, silakan. Terima kan? Jangan Ditampung. ya. Ditampung, ditampung. Iya, iya, iya. Oke, sip. Oke, Om Frankie, thank you banget nih sudah berbagi cerita dengan kita malam hari ini. Senang banget meskipun kita cuma ketemu di udara. Harapannya sih bisa ketemu satu kali kelak di onsite lah. Saya tuh orang sosial soalnya. Kayaknya kalau ketemu orang enak-enak aja gitu. Cuma ya kondisi sekarang Omikron lagi naik. Dengar-dengar Iya. mau jadi level 3 nih Jakarta. Oh, Waduh, iya Om. nih WFA lagi nih kita jadinya, jangan-jangan. Enak atau enggak Om? Oke, thank you banget. Salam sehat selalu Om Ya, Frankie, dan ya, makasih Om. ya kita sebagai pengumuman teman-teman, kita akan nanti ketemu lagi di MBP berikutnya di lusa hari Jumat ya. 2 hari lagi karena minggu ini memang ada 2 kali MBP. Kita akan ketemu dengan Om Gusti Rahmat. Beliau adalah senior teknikal project manager tata sekolah. Nah, beliau juga punya pengalaman banyak di project management. Nah, kita akan jawab 3 pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tahu tentang project management. So, dengan demikian berakhir sudah PHP lagi. Malming bareng Peter hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu semangat. Kita going to next level. Thank you Om Frankie. Bye bye. Ya, makasih Om. Yuk, bye.